Terus pengalaman apa aja sih yang aku dapetin setelah menjadi aware di DAAD? Oke. Nah, ya, yang pertama insightful. Kenapa aku bilang insightful? Karena mungkin dunia yang aku tahu waktu itu hanya sekedar Indonesia aja gitu. Atau mungkin lewat buku-buku yang segala macam, tapi dengan menjadi aware DAAD, aku bisa kuliah di luar negeri, itu benar-benar membuka pemahaman baru aku banget, kayak gitu. Jadi merasa bahwa, wah, Jerman tuh kayak gini ya, ternyata, kayak gitu. Dan apa yang aku pelajarin waktu S1, tentang budaya Jerman, itu aku buktikan di sini, kayak gitu. Dan jadi ya emang merasa, apa sih namanya, aku merasa jadi kayak nggak, oh apa ya, merasa tidak banyak taunya yang mungkin dulu aku tahu ini tahu itu, ternyata itu nggak apa-apa gitu, masih banyak yang kurang gitu. Jadi merasa insightful, dan di saat yang sama haus akan ilmu baru lagi, kayak gitu. Terus juga mengubah cara pandang terhadap dunia dan lingkungan sekitar. Maksudnya kayak aku ngeliat di sini orang-orang Jerman benar-benar sangat 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 apa ya, mereka tuh sangat concern sama lingkungan hidup, kayak gitu. Jadi ini terlihat dari kemasan-kemasan botol sampo, hal-hal yang sepele kayak gitu deh. Kalau kita ke supermarket, mereka selalu ada kemasan kemasan botolnya ini adalah kemasan botol yang menggunakan plastik bekas, kayak gitu. Jadi emang benar-benar mereka hampir semuanya bilang kalau produk mereka tuh ramah lingkungan loh. Jadi beli aja nih produk kami, kayak gitu. Karena kan aku bisa dibilang nggak pernah lihat produk-produk di Indonesia yang mengutamakan kalau produk mereka ini ramah lingkungan, kayak gitu. Tapi pas di sini itu kayak hampir semua produk-produk dari berbagai brand itu kayak gitu. Mereka tuh produk yang ramah lingkungan segala macam, atau produk-produknya adalah yang bio. Itu lagi gencar-gencarnya banget sih di Jerman, kayak gitu, dan juga mungkin di Eropa, dan juga lebih tepatnya di Jerman dan Eropa, kayak gitu. Dan juga menjadi aware DAD, kita tuh banyak teman atau network dari berbagai negara, karena yang apply kan, apalagi networknya kalau untuk yang EPOS, teman-temannya banyaknya dari negara-negara berkembang, dan kita bisa tahu gimana sih situasi negara mereka, kayak gitu. Apa yang membuat mereka mau kuliah S2 di Jerman, kira-kira misi apa yang mereka bawa, kayak gitu. Terus juga pas sampai di Jerman ya nggak cuman dari mereka-mereka aja gitu. Maksudnya teman-teman kita yang juga dari negara-negara berkembang, tapi banyak banget gitu orang-orang yang ada di Jerman. Terus juga apa ya, bisa dibilang kan orang orang Indonesia nih ngelihat, wah, Kak Iza temannya bule semua nih, atau bahkan teman aku pernah reply story aku kayak apa ya, wah, mau juga dong punya teman bule. Terus aku pikir kayak, kenapa harus teman bule? Jadi kayak kita terlalu glorifying orang-orang bule banget gak sih? Padahal sebenarnya tuh ya mereka sama aja kayak kita. Kadang-kadang juga suka ngejulitin orang, maksudnya ngomongin orang di belakang, kayak gitu. Walaupun ya tetap ada posisi apa ya, positifnya. Mereka yang sangat kerja keras, kayak gitu. Maksudnya mereka fokus kalau kerja ya kerja gitu. Pengalaman aku kerja kemarin juga kayak jam kerja ya mereka benar-benar kerja. Nggak ada tuh yang megang-megang handphone atau segala macamnya. Kalaupun misalnya ada yang bingung ya mereka mereka buka YouTube untuk pekerjaan mereka, kayak gitu misalnya. Jadi bukan buka YouTube karena nggak ada kerjaan, tapi justru untuk mendukung pekerjaan mereka, kayak gitu sih. Nah, terus jadi lebih mengenal diri sendiri karena em, kalau kayak lagunya Taylor Swift yang baru nih, you're on apa ya, you're our now, kan nih, kayak gitu. Jadi kayak lo jadi diri lo sendiri, kayak gitu. Lo jadinya ya lo bergantung pada diri lo sendiri lah, kayak gitu. Dan jadi karena kita sendiri di sini, walaupun kita punya teman-teman, kita tuh jadi lebih mengenal diri sendiri sih, sampai di mana sih kemampuan kita, kayak gitu, untuk bisa bertahan hidup di Jerman, untuk bisa misalnya juggling sama pekerjaan dan juga pendidikan, kayak gitu, sampai tujuan kita tuh apa sih sampai sini, walaupun kita tahu semua tertuang di surat motivasi, tapi apa sih sebenarnya yang mau kita inginkan. Jadi situ kita bisa belajar mengenal diri kita sendiri, dan juga kayak bagaimana kita mengatur waktu, kayak gitu. Kita tuh sanggupi di mana, kayak gitu. Jadi ya itu dia, lebih bisa mengenal diri sendiri dan jadi lebih mandiri ya, karena kita mau bergantung sama siapa? Kita nggak punya siapa-siapa di sini kalau emang nggak ada keluarga ya. Paling kita punya cuman teman-teman kelas kita dan juga teman-teman Indonesia yang ada di sini, kayak gitu. Tapi pada intinya ya kita harus jadi lebih mandiri. Apalagi di sini itu nggak ada warteg, nggak ada Gojek. Kalaupun ada, harganya mahal. Makanya kenapa apa namanya kan, maka bersyukurlah tinggal di Indonesia, karena walaupun harus
beli makanan itu tuh murah-murah harganya. Makanya bisa dibilang eh, enak kayak di Indonesia ya makanannya sih ada Gojek gitu. Di sini juga ada sih semacam Gojek, tapi ya makanannya minimal tuh yang paling murah aja 10 euro ke atas kayak gitu. Jadi ya makanya jadi lebih mandiri karena apa-apa harus masak sendiri. Dan ada juga ya teman-teman yang masaknya udah di stok buat seminggu. Jadi tinggal dianget-angetin karena jadwalnya padat, tugasnya banyak kayak gitu. Kayak gitu dan juga pantang menyerah karena kuliah di Jerman itu nggak gampang. Butuh banget perjuangan apalagi awal-awal adaptasi ya dan aku pakai bahasanya yang beda bahasa Jerman kayak gitu tuh aku awal-awal tuh sempat sempat nangis karena kayak ya Allah aku nggak ngerti nih bahasa Jermannya di apa namanya daerah Dresden tuh pakai aksen itu beda sama yang aku pelajarin kan waktu itu aku dapat kursus bahasa di Köln ya di Köln itu masih jelas banget guru aku ngomongnya gitu aku masih bisa ngikutin tapi pas nyampe Dresden ini profesornya ngomong kayak kumur-kumur gitu walaupun aku pakai apa namanya recording buat aku selalu sedia recording setiap kali kuliah atau jadi biar aku bisa ngulang-ngulang lagi kayak gitu. Jadi ya udah, walaupun aku sedih dengan bahasa aku nyampe sini kok beda banget nih gitu. Jadi akan ada cara gimana aku bisa supaya bisa paham gitu. Aku bikin recordingnya, terus juga sama teman-teman di kelas kita suka ada belajar bareng kayak gitu sih. Dan juga di sini kita belajar budaya baru. Waktu itu kan aku masuk pas tahun corona ya, itu banyak banget kegiatan yang ditutup, jadi sport juga nggak bisa, terus juga kegiatan-kegiatan lain itu akhirnya benar-benar tertutup. Jadi aku agak sulit waktu itu untuk cari temen orang Jerman, karena teman-teman aku international student semua. Akhirnya aku memutuskan untuk, yang awalnya aku pengen tinggal di single apartment, yang student apartemennya ya, aku pilih untuk tinggal yang di WG. Kalau di Jerman tuh ada namanya Wohngemeinschaft, jadi tinggalnya bareng-bareng. Nah, di sini aku tinggal yang sama 7 orang. Jadi ini foto-foto ini adalah flatmate aku, gitu. Sama ada temannya flatmate aku, makanya kelihatannya banyak. Nah, aku pilih yang sama orang-orang Jerman dan juga ya, ya pokoknya aku request ke student apartemennya, aku mau tinggal sama orang Jerman karena aku ke Jerman untuk memperbaiki bahasa Jerman aku itu salah satunya gitu. Jadi aku pengen tahu juga gimana sih cara orang anak-anak Jerman ini tuh kalau makannya kayak gimana kayak gitu dan tinggal sama mereka ini benar-benar apa aku jadi belajar budaya baru mereka gitu. Kalau mereka makan tuh kayak gimana gitu, makannya cuman roti misalnya. Terus mereka rotinya tuh apa aja sih isinya kayak gitu. Jadi terus juga orang Jerman kan terkenal sama cueknya ya. Emang benar sih Jerman itu cuek dan lebih tepatnya malu untuk ngobrol gitu. Tapi mereka kalau misalnya udah tahu kayak aku kan memang ibaratnya international student yang ada di tempat mereka. Mereka nggak yang cuek-cuek banget. Mereka pasti akan tanya, kamu siapa namanya dari mana? Kayak gitu. Kamu udah berapa lama bisa bahasa Jerman? Dan bahkan sehari-hari ini kalau ketemu di dapur, kita makan bareng, selalu nanya kamu apa kabar? Hari ini ngapain aja? Gitu. Malah mereka yang lebih kepo kayak gitu. Dan kalau misalnya kita tanya balik, wah dia akan ceritain sepanjang hari mereka kayak gitu. Gitu serunya sih orang-orang Jerman dan juga jadi perwakilan negara. Bisa dibilang aku pengen apa ya dulu aku sempat pengen daftar ASN ya maksudnya bukan ASN PPN pertukaran pelajar pertukaran pelajaran antar negara cuman aku mikir aku nggak punya kemampuan kesenian aku nggak bisa apa-apa tapi ternyata pas nyampe Dresden aku gabung sama forum Indonesianya di situ justru aku bisa ngenalin seni aku belajar main angklung di sini kayak gitu dan kita memang jadi perwakilan negara di sini kebiasaan-kebiasaan kita ceritain di Indonesia tuh kayak gimana, memang benar-benar jadi perwakilan negara, kita yang apa namanya jadi contoh buat oh orang Indonesia tuh kayak gini ternyata kayak gitu. Ya, itu dia, jadi menjadi perwakilan negara, bahkan admission officer aku beberapa kesempatan suka aku undang untuk acara Indonesia, mereka senang banget kayak gitu. Bahwa ya memang kita itu adalah perwakilan negara yang memperkenalkan budaya-budaya kita tuh seperti ini, keindahan Indonesia tuh seperti ini, kayak gitu dan juga exploring pengalaman baru. Dan yang aku senang di sini adalah aku banyak explore banget, terutama setelah COVID udah apa namanya restriction-nya udah diangkat, itu sekitar ya April tahun ini sih. Sebenarnya sih emang kemarin-kemarin masih tetap bisa traveling segala macam di tahun 2021, tapi benar-benar di yang ya itu dia, aku benar-benar bisa explore-nya memang 2021 akhir sampai sekarang jadi aku ikut fencing kayak gini nih aku seneng banget bisa ikut fencing terus juga coba keramik segala macem
hal-hal yang nggak pernah aku coba di Indonesia tuh aku bisa cobain di sini. Mungkin karena memang aku kurang update aja kali ya di Indonesia. Bahkan aku naik gunung pertama justru di Jerman, bukan di Indonesia, kayak gitu. Jadi memang banyak pengalaman baru yang aku dapat selama aku tinggal di Jerman dan menjadi UR di DAAD gitu. Terus juga yang ini menjadi asisten profesor, yang aku bilang tadi, yang aku bekerja sebagai UX atau learning designer di kampus, itu juga menjadi salah satu jadi asisten dosen. Dan inilah pentingnya kita tetap harus belajar sungguh-sungguh, karena apa ya, kita nggak akan ada yang tahu rezeki kita datang dari mana kayak gitu. Dan alhamdulillah rezeki aku datang dari waktu itu aku ujian, profesor aku ngelihat hasil kerja aku, terus dia langsung nawarin, ya udah kamu mau nggak kerja kayak gitu. Itu dia makanya tetap harus berjuang untuk belajar, karena siapa tahu ada rezeki kita di situ. Terus juga yang tadi aku bilang traveling, karena kita tinggal di Eropa, salah satu keuntungannya adalah kita bisa jalan-jalan ke Nordik, kayak gitu, yang kalau misalnya teman-teman mau lihat aurora, atau ke daerah Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Selatan, atau ke Mediterania yang masih daerah EU kayak Malta, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar bisa traveling selama ya apa namanya, teman-teman bisa atur waktu dan uang sakunya kayak gitu.